terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya bisa mulai dulu. Baik, kalau begitu, mohon kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat ya. Jadi saya akan buat pertanyaan pertama kepada Pak Manuel, kalau diperbolehkan. Jadi Silakan saudaraku. tadi ada satu hal tentang satu jawaban kepada pertanyaan kenapa hanya 4 Injil, kenapa tidak ada seperti yang Pak Manuel sampaikan 16, 20, 30 dan lain sebagainya. Jadi membuktikan bahwa ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi supaya suatu kitab bisa dianggap sebagai Injil. Nah, saya punya pertanyaan yang cukup spesifik. Kalau yang saya temukan seperti begini, antara Lukas pasal 9 ayat 3 dengan Markus pasal 6 ayat 8, kalau Bapak mau buka dulu, Lukas pasal 9 ayat 3 dengan Markus pasal 6 ayat 8. Silakan saudara baca biar Baik, kita mengerti konteks. saya akan bacakan. Jadi ini sewaktu Yesus sedang utus ke-12 rasul ya. Lalu satu hal yang Yesus katakan di Lukas pasal 9 ayat 3 itu, dan dia berkata kepada mereka, jangan membawa apapun untuk perjalanan. Jangan tongkat atau kantung bekal atau roti atau uang ataupun masing-masing memiliki 2 helai pakaian. Lalu di Markus pasal 6 ayat 8 hal yang sama. Dan dia memerintahkan kepada mereka agar tidak membawa apapun dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Tas pun tidak, roti pun tidak, dan uang dalam ikat pinggang pun tidak. Jadi satu hal yang Pak Manuel sampaikan tadi bahwa kejadian-kejadian yang disampaikan di dalam Injil itu semua harus sesuai dengan yang dinyatakan di dalam sejarah. Kalau misal kita menemukan ayat-ayat seperti begini yang nampaknya itu satu kontradiksi, karena di Lukas dibicarakan bahwa jangan bawa tongkat, sedangkan di Markus bilang jangan membawa apapun kecuali tongkat, yang maksudnya tongkat tidak apa-apa untuk dibawa. Bagaimana ya Pak, kalau kita misal berhadapan dengan hal-hal yang seperti begitu, yang kelihatannya seperti kontradiksi? Oke, saya langsung jawab ya, atau berusaha jawab ya. Ini sudah lazim ya, ini yang di dalam teologi kita panggil sebagai terkesan kontradiksi. Namun yang menarik itu bahwa supaya kita membaca satu kitab suci, kita tidak bisa terlepas kitab suci itu dari konteks sejarah. Kepada siapa kitab itu ditulis? Pertama itu pertanyaan pertama. Misalnya Matius, kenapa Matius coba temukan bicara Allah di dalamnya? Tidak akan temukan kata Allah. Kenapa? Sasaran utama kitab Matius itu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi rasa haram, rasa berdosa kalau sebutkan nama Allah. Maka dia bicara kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Kitab Lukas sudah bicara kerajaan Allah setiap saat, karena ditulis untuk orang umum, untuk orang bukan non-Yahudi. Dan Markus adalah kitab yang paling singkat. Kenapa? Karena dia tidak mau khawatir dengan detail-detail. Dia mau Anda khawatir dengan Yesus. Dia mau Anda lihat Yesus. Siapa pribadi Yesus ini. Maka dari hal ini kita tentu saja bisa menyimpulkan apa? Setiap pengkisah itu, setiap pencerita itu yang akan mengisahkan, bersaksi tentang Yesus, mereka bersaksi tentang apa yang terpenting bagi sasaran mereka. Sehingga karena Lukas ini penelitian, supaya buktikan bahwa ini benar-benar fakta historis, dia harus mendetail. Markus tidak punya kebutuhan itu untuk mendetail, karena dia fokus kepada isi dan kepribadian Yesus, sehingga detail orang pergi dengan tongkat saja atau dengan tas bagi dia tidak penting. Lalu dia tulis apa yang terutama dari hal itu. Kalau Anda baca 2 pesan itu,
kita capai apa intinya dari makna dua ayat itu? Bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hidup pribadi mereka. Mereka bisa percaya penuh kepada Yesus dan pergi menanti bahwa mereka akan tercukupi. Dan ketika mereka kembali di Lukas, mereka kaget ya. Dan bahkan Yesus tanya ke mereka, apakah ketika saya mengutus kalian, kurang sesuatu untuk kalian? Mereka jawab, tidak. Jadi itu yang kita terkadang diseram, oh ini kontradiksi. Nah itu kita yang sedang salah baca kitab. Karena setiap kitab, dia adalah satu butir dari satu gambaran lebih besar. Dan pesan utama dari ayat-ayat seperti itu, yang kita harus perhatikan, jangan jangan tertipu bahwa karena itu sejarah, kisah sejarah, bahwa harus ditulis semua sama. Karena misalnya, satu kejadian yang barusan terjadi di koran Kompas bercerita seperti ini. Di koran Kedaulatan Rakyat akan dicerita, bahkan bahasanya tidak sama ya. Padahal itu kejadian yang sama yang baru terjadi. Kenapa? Karena masing-masing koran punya sasaran berbeda. Orang yang baca Kompas berpendidikan tinggi, mereka peduli dengan bahasa yang terstruktur. Kedaulatan Rakyat, kasihannya itu koran untuk orang awam, orang yang tidak begitu jago berbahasa, sehingga bahkan saya yang kuliah bahasa ketika baca Kedaulatan Rakyat, saya baca seperti orang yang sedang cerita pada umumnya ya, yang tidak ada tata bahasa yang bagus segala macam, dan kisahnya bisa yang sama tapi akan terkesan dua cerita berbeda karena cara sampaikan berbeda sesuai dengan orang yang akan baca. Jadi kali ini kita sudah punya semua terkumpul dan puji syukur Tuhan kita bisa lihat bagaimana orang awam di zaman itu menerima pesan dan apa yang mereka rasa utama. Saya pikir sampai sini bisa jawab atau tidak saudaraku? Sangat bisa Pak Mando, sudah terjawab dengan jelas. Jadi saya tangkap pada intinya kita harus lihat tujuan ditulisnya kitab itu. Kalau Lukas dia bicara spesifik, memang seperti yang Bapak bilang tadi, itu satu penelitian yang dia mau buat. Sedangkan di Markus yang mau ditunjukkan itu apa? Yesus yang tidak pernah berhenti untuk melakukan kehendak Allah, dan karena yang Bapak tulis tadi sang hamba Allah. Jadi saya pikir intinya di sana, lihat tujuan ditulisnya kitab itu sendiri. Baik, dengan begitu karena sudah ada dua orang yang bertanya di kolom chat ini, saya langsung persilahkan Saudari Jenny untuk membacakan pertanyaannya. Silahkan Jenny. Iya, langsung aja pertanyaan pertama dari Ibu Rostina. Shalom, saya mau tanya apa perbedaan antara ajaran mengenai Yesus dan ajaran Yesus? Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Terima kasih Ibu. Itu sangat sederhana. Sama-sama adalah bagian dari, sama-sama itu membentuk jadi Alkitab ya. Yang pertama adalah perjanjian lama di mana mereka bernubuat dan menjanjikan kedatangan Kristus. Yang kedua adalah Kristus yang sudah datang dan dia transfer ke kita isi hati dia sendiri. Yang pertama para nabi semua seperti Yesus sendiri bicara, ini loh yang saya sedang katakan dulu bahwa sudah tertulis tentang saya. Sekarang saya genapi hal itu. Dan lebih daripada itu, sekarang saya sendiri katakan isi hati saya kepadamu. Lalu saya percayakan ini supaya Anda transfer ke orang lain. Saya kasih satu contoh di 1 Korintus pasal 11 yang setiap hari Minggu bagi yang buat perjamuan kudus, biasanya di hari Minggu ya, ketika semua jemaat berkumpul, kami baca tapi terkadang kita lupa memperhatikan kata-katanya. Di ayat 23, Paulus bicara begini, karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian sama seperti ajaran yang diserahkan kepada yang saya lompat baris, karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian sama seperti ajaran yang saya terima dari Tuhan sendiri. Itu menarik ya. Dia tidak punya ajaran pribadi. Dia terima ajaran Yesus dan dia teruskan ajaran Yesus.
sebelumnya para nabi terima ajaran tentang Yesus dari Allah. Oh, akan terjadi seperti ini, satu perawan akan melahirkan anak. Dan mereka ceritakan ke semua umat. Dan di 1 Petrus bicara bahwa mereka pribadi meneliti supaya mengerti kapan akan terjadi hal itu. Karena itu tentang suatu kejadian yang akan memisahkan sejarah. Dan ketika itu terjadi, Yesus pribadi mengajarkan rencana Allah, rahasia Allah kepada kita. Dan dia percayakan satu kumpulan ajaran yang tidak bisa ditambah maupun dikurangi kepada para rasul supaya mereka teruskan, sehingga itu perbedaan utama. Satu hanya mengacu kepada Yesus, satu ini adalah ajaran Yesus tersendiri yang dia datang dengan membedakan apa yang berlaku bagi kita sebagai anak Allah dan apa yang hanya berlaku bagi umat Allah di zaman lalu, seperti ritual-ritual kurban. Kenapa kita tidak buat kurban itu lagi? Lalu Yesus menjelaskan itu. Yesus setel hukum kemerdekaan yang adalah satu hukum yang lebih berat daripada hukum Taurat, ya, karena fungsi hukum Taurat menunjukkan dosa. Yesus sesudah menggenapi dan menghapuskan dosa, dia setel satu hukuman yang bukan satu hukuman, satu hukum yang setiap orang yang percaya kepada hukum ini dijadikan anak Allah, menerima hak jadi anak Allah. Dan itu ajaran Yesus full, sehingga para rasul bukan pencipta ajaran Yesus, mereka adalah penerus, dan kita pribadi dipercayakan Injil untuk meneruskan Injil itu. Bukan kita yang ciptakan, Injil itu lahir di Yesus. Yesus bicara dan kita teruskan isi hati Kristus kepada seluruh dunia. Maka itu perbedaan singkat. Satu hanya mengacu dan satu adalah dari dia sendiri sebagai Allah yang menjadi manusia. Tidak ada perantara lagi, ya, dia sendiri yang berikan, kita hanya perlu pelihara dan teruskan. Apakah bisa terjawab, Ibu? Ibu Rostina Kapung, apakah bisa terjawab pertanyaan Ibu? Ya, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Ya. Silahkan saudari, apakah ada pertanyaan lagi? Ada, Kak. Ini dari Pak Oce. Pak Oce bertanya, bagaimana yang dimaksud dalam Galatia 1 ayat 6-10 yang dengan perikop hanya satu Injil? Terima kasih. Galatia 1 ayat 6-10. Oke, Galatia 1 ayat 6-10. Saya baca dulu. Ya, yang Paulus bicara terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lainnya. Dan itu menarik. Dan itu menarik karena itu dia, ya. Jika Bapak membaca seluruh Alkitab, Bapak akan perhatikan bahwa itu tadi yang saya bilang, dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya satu kisah. Itu semua tentang Yesus. Dan bukan hanya semacam cerita supaya kita percaya saja, tapi Injil itu adalah yang disebut wasiat. Setiap orang yang menerima wasiat itu, makanya namanya perjanjian baru, perjanjian lama. Di dalam bahasa aslinya itu maksudnya wasiat. Ketika satu wasiat sudah disahkan, dia tidak bisa berubah. Dia akan berlaku seperti yang tertulis. Dan yang Yesus datang memberitakan kepada kita lebih dari sekedar kisah atau perintah. Dia sedang percayakan kepada kita wasiat yang baru. Kenapa yang baru? Karena yang lama berlaku hanya kepada keturunan Abraham. Tapi Yesus beli seluruh suku bangsa dengan darahnya. Dan dia mengesahkan melalui kematiannya hak semua orang menjadi anak Allah. Maka Injil percayakan kepada bangsa-bangsa wasiat yang baru. Dan itu Injil yang Paulus bicara rahasianya besar. Rahasia itu besar karena mereka pikir hanya orang Yahudi bisa diselamatkan. Dan Yesus sendiri bilang, ya, keselamatan datang dari orang Yahudi. Tapi Kristus menjadikan itu mungkin bagi seluruh suku bangsa. Dan Injil itu hanya satu. Dari
Kejadian sampai Wahyu, Anda akan melihat bahwa itu rencana Tuhan, cara Tuhan bekerja untuk mengembalikan seluruh suku bangsa kepada dirinya sendiri sebagai keluarga dia. Dan tidak ada yang bisa berubah pesan itu. Kalau ada satu orang gila yang coba memberitakan Injil yang berbeda, bahkan detail ya, orang yang coba menempatkan seseorang sebagai perantara atau juru selamat, dia sedang terkutuk. Tidak ada perantara lain selain Yesus, tidak ada juru selamat lain seperti Yesus, hanya Yesus saja. Jadi itu yang dibicara sebagai satu Injil. Jadi kami bisa bilang begini, apa itu satu Injil itu? Seluruh Alkitab. Seluruh Alkitab ini adalah satu-satunya Injil yang sedang memberitakan kepada kita, mempernyatakan kepada kita isi hati Allah dan bagaimana caranya kita dijadikan anak Allah. Itu satu pedoman yang tidak bisa ditambah, tidak bisa kurang. Maka Paulus bicara dan kita mengalami banyak ya. Segala macam gerakan agamawi di muka bumi yang mereka serang pertama-tama bukan Kristus tapi Alkitab. Karena mereka tahu jika Alkitab itu dihancurkan, maka kita pun tidak perlu percaya Yesus. Maka coba perhatikan. Orang dari sebelah bicara, Alkitab kami ini datang untuk menyempurnakan Alkitab kalian. Terus dari sisi lain, Alkitab sudah dipalsukan. Kenapa bukan Yesus yang mereka serang? Bukan Yesus yang mereka coba menjatuhkan, tapi Alkitab. Karena satu-satunya cara kita memperoleh yang Yesus sudah berikan, itu melalui wasiat yang dia berikan itu Injil. Dan kalau kita hilang iman kepada Injil yang sejati, kami hilang iman untuk segala-galanya, untuk Allah, untuk Yesus, dan kepada semua hal itu kita berhenti percaya. Jadi secara singkat ceritanya, hanya ada satu Injil dari sampul ke sampul Alkitab, dan itu tadi yang kita sampaikan, Yesus, hidupnya dan karyanya. Ya, kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan, bahwa dia lahir, dia hidup, dia mati, dan dia bangkitkan kembali. Dia bangkit kembali, dan itu inti dari Injil. Dan detailnya atau yang ujungnya kita bertanya, untuk apa dia buat itu? Untuk mengembalikan semua manusia menjadi anak Allah seperti rencana awal yang ada di hati Tuhan. Itu Injil, itu tidak bisa diubah, dan Injil diceritakan secara progresif. Maka ketika Bapak baca Kejadian, Bapak mengenal Allah dengan satu gambar. Ketika baca Keluaran, Bapak semakin menambah pemahaman. Ketika sampai di Wahyu, kita sudah panggil Allah Bapa, padahal di Perjanjian Lama tidak ada gambaran Allah Bapa kita ya. Jadi kita mulai mengenal kepribadian Allah sampai di ujung di mana kita tahu, ternyata ini kenapa saya rindu adanya ini semua, karena saya punya satu keluarga yang lebih besar daripada situasi saya saat ini. Saya diperanakan oleh Allah sendiri. Dan itulah, saya harap saya jawab, memang Injil hanya satu dan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Oke, terima kasih Pak Manu. Sama-sama Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya bacakan pertanyaan selanjutnya? Silakan, saudari. Oke. Jadi ini dari Pak Sugianto. Kenapa Yohanes masuk salah satu dari 4 Injil yang sudah dijelaskan, sementara isi kitab Yohanes bukanlah suatu biografi Yesus, tetapi sebuah perjalanan teologis mengenai Yesus dan segi ketuhanannya? Jika ada yang keliru, boleh dikoreksi. Oke. Itu pertanyaan cerdas ya. Bapak Sugianto sedang pergi di tahap sangat filosofis ya. Tapi itu menarik. Kenapa Injil Yohanes ditulis seperti itu? Beda dari semua yang lain. Dan Yohanes sudah biarkan tujuannya sangat jelas ya. Yohanes itu satu Injil yang dia tidak berbelit-belit dengan
dengan adanya satu struktur sangat jelas atau apa, tapi dia mau beritakan kepada Anda bukti utama yang Anda harus percaya tentang Yesus. Makanya dia langsung menegaskan bahwa Yesus itu Allah. Dan dia tidak akan berhenti bicara itu di seluruh Injil. Ini dia Allah. Kenapa saya tahu dia Allah? Karena saya sudah meraba, saya sudah melihat, dan saya duduk hidup bersama dia. Dan ini bukti-bukti kealahan dia. Dan Yohanes mengisahkan itu. Dan itu kenapa tidak bisa terlepas, karena itu Injil. Injil adalah pernyataan bahwa Allah telah jadi manusia. Dan kenapa dia harus jadi manusia? Karena anak-anak dia adalah manusia yang berdarah dan daging. Maka supaya menghancurkan dosa dan melepaskan kita dari kekuasaan iblis, Allah harus jadi manusia. Supaya dia bisa dalam daging memisahkan, memusnahkan segala perkara iblis. Dan itu yang buat, selain itu karena yang menulis itu rasul sendiri, saksi mata yang ada di sana. Ketika Yesus mengalami segala hal itu, dia ada di sana, dia melihat, dan dia sedang menulis supaya Anda dan saya percaya tanpa ragu-ragu siapa itu Yesus. Maka dia sedang meneruskan Injil. Seperti tadi saya bilang, semua penulis kitab Injil, mereka tidak tulis dari hati mereka. Mereka tulis walaupun dengan satu perspektif, tapi mereka tulis apa yang sudah dipercayakan. Roh Kudus pun diberikan kepada mereka supaya mereka mengingat dan bersaksi apa yang Kristus telah mengajarkan. Dan itulah yang buat kitab Yohanes jadi salah satu kitab Injil di antara keempat kitab itu, karena kesahihan rasuli dan kesaksian saksi mata sendiri. Saya harap dapat dijawab pertanyaan Saudara Sugianto. Tadi saya lihat Bapak Istali dengan diangkat tangan virtual. Kalau Bapak mau bertanya silahkan, dan mungkin itu bisa pertanyaan terakhir saudaraku. Shalom. Shalom. Selamat malam, dengan saya Paul dari Papua di Timika. Saya baru kenal dengan Tuhan teman saya yang malam ini bicara berapa bulan lalu. Kami baru kenal hanya melalui telepon difasilitasi oleh Pak Pendeta Arianto di Jogja. Itu saya ke Jogja, terus saya kembali lagi ke Papua. Saya merasa tertarik dengan setiap kali orang memberitakan firman. Entah dia terdiri dari karunia, dari 5 jawatan roh dengan karunia yang berbeda. Tapi saya sangat tertarik sekali ketika orang menyampaikan firman. Sehingga yang saya anut dalam pandangan saya adalah Injil atau firman ini kalau kita perdebatkan, kita pertanyakan, itu nanti makin hari makin ada negatifnya, positifnya, makin hari memperluas pertanyaan terus begitu. Tapi singkatnya saja menurut saya yang apa yang saya alami, bagaimana orang itu mengalami Tuhan dalam hidup itu, mengalami Injilnya. Itu jauh lebih indah. Ketika saya dengar hari ini, teman hamba Tuhan saya bicara malam ini, saya menikmati itu untuk menambah kemuliaan, kelimpahan Injil kasih karunia Allah dalam diri saya. Apa yang selamanya saya tidak tahu ataupun kurang, itu dilengkapi. Begitu. Dari sisi yang kita baca penjelasan, memang itu tiap-tiap orang punya karunia seperti itu. Tapi yang saya mau katakan bahwa secara garis besar, Alkitab ini bisa ditafsirkan menurut saya, pertama secara historisasi. Kedua, itu berdasarkan arti gramatikal.
berdasarkan kata-kata yang ada. Itu sah-sah saja. Tapi yang paling membuat saya selalu tidak tenang adalah saya senang selalu menerima wahyu Yesus Kristus dalam Injilnya. Itu membuat saya lebih gila. Alkitab ini buku isinya firman, firman itu ada di wahyunya. Itu saya sangat gila dalam kemuliaan itu. Paling gila, saya tergila-gila itu. Kalau orang dia dekat dengan saya, keluarga saya bisa dekat. Saya kalau sudah pegang Alkitab atau baca Injil, bisa 5-10 hari saya tanpa makan, tanpa minum siang dan malam. Mengapa ada hal seperti itu? Karena Tuhan sendiri mengalirkan dirinya di dalam diri kita. Nah, tinggal kita bagaimana membuka diri kita dengan Tuhan itu. Ada tempat di hati atau memberi prioritas kepada Tuhan dalam diri. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang banyak bertanya, tapi banyak mengalami. Pengajaran seperti begini, menurut saya sangat bagus dan itu melengkapi tiap-tiap kita yang ada masing-masing dengan tingkat karunia, tingkat kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Tapi saya sangat gila sekali dengan 1 Korintus pasal 2. Sebenarnya tadi Galatia pasal 1 tadi ditanyakan itu sudah saya mau bertanya tadi itu. Itu hanya satu Injil, itu betul. Saya sangat setuju, judulnya paling atas kan, hanya satu Injil. Memang tidak ada duanya, satu-satunya itu dia. Satu Injil. Coba yang saya selalu setiap kali melayani atau menyampaikan kepada orang lain, saya sampaikan apa yang saya alami gitu. Yaitu 1 Korintus pasal 2 ayat 13 ya, 14 dikatakan bahwa kami menafsirkan perkara rohani ini hanya kepada mereka yang mempunyai roh. Sebab manusia duniawi ini tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami itu. Kecuali orang yang mempunyai roh. Yang kedua, ini untuk yang menafsirkan atau oratornya. Sedangkan audiens yang mendengar, dua-duanya sama. Jadi ini yang mendengar, terbalik tadi. Yang mendengar, audiens yang mendengarnya inilah, dia harus memiliki Roh Kudus baru bisa Injil ini bisa masuk dalam diri orang itu. Karena kami menafsirkan perkara rohani ini hanya kepada mereka yang mempunyai roh. Manusia duniawi tidak bisa mengerti itu. Ini poin yang membuat saya selalu gila dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang menyampaikan 2 Petrus 1 ayat 20 yang terutama kamu harus mengetahui, you must know, adalah setiap nubuat di dalam kitab suci atau firman Allah atau Injil ini tidak bisa ditafsirkan menurut ukuran manusia. Sebab tidak ada satupun nubuat atau Injil dihasilkan oleh kehendak atau pikiran manusia. Tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kajian yang disampaikan tadi dan selama ini dilakukan itu secara gramatikal itu sah karena supaya kita jangan terjebak dengan kata-kata murahan dari dunia, dari orang lain. Itu saya sangat. Cuma yang saya hari ini sangat bersyukur bahwa itu yang disampaikan itu melengkapi apa yang ada pada kita. Ya hari ini saya sangat brilian, sangat gembira itu adalah bagaimana wahyu Injil Yesus Kristus itu. Hari ini yang jauh lebih dahsyat dan kemuliaan kelimpahan kasih karunia Allah yang tidak pernah berakhir dan wow, picak kembangnya luar biasa itu. Adalah di dalam pernyataan tentang wahyu Injil Yesus Kristus itu yang dijelaskan di Wahyu pasal 1. Saya rasa bahwa apa yang disampaikan malam ini sangat luar biasa membangun iman kita, tapi ini internal kita. Sehingga kita tidak terlalu banyak menyampaikan pertanyaan yang sifatnya kayak meragukan Tuhan atau kayak seolah-olah ada teman kita ini mungkin dia tidak tahu, ini lebih tahu, ini itu jangan. Tapi mari kita menyatukan hati pikiran supaya menerima apa yang ada.
Ini saya tidak memberi pertanyaan, tapi masukkan saja begitu. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Saya hanya mau tambah satu ayat dari penyampaian Bapak di Yohanes 6 ayat 63. Ini satu ayat kesukaan saya yang saya akan baca dalam versi TB ini. Dan saya percaya ini juga yang Bapak sedang sampaikan. Kalau bisa buka di situ adalah Yohanes pasal 6 ayat 63. Saya percaya ini betul satu hal yang tadi saya tidak sampaikan, tapi ini yang membedakan Alkitab secara keseluruhan dari apapun itu yang tertulis selain Alkitab. Roh yang memberikan hidup, yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau dalam bahasa asli, ini bukan perkataan tapi firman, karena Yesus dia Tuhan, dia tidak berkata, dia berfirman. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dan itu terima kasih banyak Bapak, saudaraku ini yang aku kasihi Pak Paul, karena buat saya mengingat ini juga perlu saya tegaskan bahwa ini adalah hal yang paling unggul dari firman Tuhan, karena dia hidup dan hanya hidup bisa menghasilkan hidup. Maka kita bisa hidup, dilahirkan kembali melalui firman Tuhan ini sendiri. Haleluya. Terima kasih banyak. Puji syukur Tuhan. Kembali, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Paul atas penyampaiannya. Jadi karena tadi ada satu pertanyaan dari Pak Stanley sepertinya, tapi belum sempat tersampaikan. Jadi kalau memang ada, silakan Pak, langsung saja buka mic dan bertanya. Ya, terima kasih buat kesempatan. Saya ingin bertanya Pak Manuel berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi catatan adalah kenapa hanya ada 4 Injil, berarti memungkinkan itu ada 5 atau 6 begitu. Sebab kalau kita lihat juga latar belakang Injil Lukas kan ditulis oleh Lukas itu sendiri, dan Kisah Rasul itu ditulis juga oleh Lukas. Kenapa itu tidak dipisah, tidak menjadi Injil begitu, yang Kisah Para Rasul kenapa tidak menjadi Injil, atau kenapa tidak digabungkan juga di dalam Injil Lukas itu, karena penulisannya satu. Seperti itu mungkin pertanyaan. Terima kasih Pak Aranggi. Oke Pak, saya akan berusaha untuk mengerti pertanyaannya dan menyampaikan sesuatu yang bisa jawab benar-benar. Pertama saya berpikir ya, kita harus membedakan antara kitab Injil dan kitab suci. Kitab Injil tentu saja kitab suci, tapi bukan semua kitab suci yang fokus kepada kehidupan Yesus. Jadi kitab-kitab Injil, coba saya jelaskan lebih detail. Seluruh Alkitab mengisahkan tentang Yesus. Maka tadi bilang bahwa Injil itu dipisah menjadi 2. Ada Injil yang acuh kepada Yesus, dan itu yang dibuat semua kitab selain keempat Injil. Dan ada Injil itu yang adalah penyampaian isi ajaran dan kehidupan dan karya Tuhan Yesus sendiri, yang kemudian adalah hal yang harus diteruskan oleh jemaat sebagai patokan hidup umat Allah. Ya, di bawah pengawasan Paulus dengan otoritas yang diberikan Allah, Rasul Paulus menggesahkan penulisan dan membawa si Lukas ini kepada saksi mata sendiri. Lukas tidak berjalan sendiri, dia berjalan di bawah pengawasan Rasul Paulus yang dipanggil oleh Yesus sendiri, yang belajar dari Yesus sendiri, dan yang meneruskan kepada jemaat apa yang Yesus katakan. Jadi dia satu rasul yang mengawasi penulisan Injil Lukas ini sama Kisah Para Rasul itu sendiri. Sedangkan
si Lukas, dia bukan rasul langsung dari Kristus, tapi dia seorang Kristen yang diurapi juga dengan Roh Kudus. Maka dia tidak buat itu hanya dari keinginannya sendiri. Karena 1 Petrus pasal 2 kalau saya tidak salah, bahkan tadi Bapak Paus singgung sedikit, bicara bahwa tidak pernah ada seorang yang menulis itu dari kitab suci, dari kehendak hatinya sendiri, ya. Itu melalui dorongan Roh Kudus. Jadi itu satu hal yang memastikan kepada kita bahwa Lukas tahu bahwa dia sedang menuliskan kitab suci karena bukan dari hatinya sendiri yang saya akan tulis satu kitab ini hanya untuk mencatat sejarah. Bukan, Tuhan sedang memakai dia sebagai alat di bawah penggesahan dan pengawasan rasul-rasul yang masih ada pada zaman itu, ya. Di zaman Lukas ada Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lebih banyak lagi yang tahu bahwa dia sedang menuliskan kesaksian Injil ini. Maka dianggap persis bahwa itu Injil dan itu kitab suci. Ada satu bukti. Saya akan baca ini, ya, bahwa para rasul tahu bahwa yang si Lukas tulis ini adalah firman sama seperti yang lain. Kenapa? Coba saudara buka firman di 1 Timotius 5 ayat ke-18, ya, dan di ayat 19 kita bisa baca begini. Saya lihat ke sini, di 1 Timotius pasal 5 ayat 18 dan ayat 19 bicara begini. Bukankah kitab suci berkata, ini penting, apa yang sedang berkata? Kitab suci. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Di ayat 18, Paulus sedang kutip dua bagian dari kitab suci. Satu dari perjanjian lama, yang ada di sana tentang hukuman yang ketika satu lembu itu sedang bekerja, dia tidak bisa dihambatkan untuk makan. Topik dari pembahasan Paulus ini adalah mengenai patut atau tidak seorang pelayan Injil menerima upah dari Injil. Seorang gembala bisa nggak terima dari jemaat gaji? Dia sedang jelaskan, tentu saja bisa. Tapi dia kutip sebagai kitab suci dua perikop. Satu ada di perjanjian lama dan satu yang lainnya ada di mana? Siapa yang bilang seorang pekerja patut mendapat upahnya? Siapa yang bicara itu? Yang bicara itu adalah Yesus. Dan di mana kita menemukan hal itu? Di Lukas pasal 10 ayat ke-7 yang bicara seperti ini. Tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kita hanya menemukan kalimat itu di Injil Lukas pasal 10 ayat 7. Yang maksudnya bahwa Paulus yang sedang mengutip Lukas ini mengakui bahwa penulisan Lukas ditulis di bawah pengawasan dan dorongan Roh Kudus yang diilhamkan oleh Roh Kudus, maka dianggap Injil Kristus. Karena bukan berdasarkan minat si Lukas sendiri, tapi berdasarkan penguatan, dorongan, dan ilham Roh Kudus. Dan kitab para rasul ditulis beda dari Injil, karena ini pernyataan penyebaran Injil itu. Dan bagaimana Roh Kudus menggunakan jemaat yang biasa buat karya yang luar biasa supaya tergenapi yang Tuhan Yesus bicara, kalian akan buat karya lebih besar daripada saya. Dan coba lihat, di dalam waktu 50 tahun mereka sudah tersebar di tempat yang Yesus tidak pernah pergi. Mereka memberitakan Injil dan membentuk jemaat di wilayah-wilayah yang Yesus tidak pernah jangkau. Dan itu juga kitab suci.
Kenapa? Karena yang sedang menggerak di sana dan menggunakan Lukas untuk mencatat itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kita panggil kitab Kisah Para Rasul itu kitab Roh Kudus. Karena itu bagaimana Roh Kudus sedang bekerja menggunakan dan menghancurkan tembok-tembok rasis, tembok-tembok etnisitas, sehingga orang Yahudi kaget bagaimana orang yang bukan Yahudi dapat diselamatkan dan Roh Kudus jatuh di atas orang itu. Singkat ceritanya itu, Bapak, kita bisa tahu karena dari kesaksian Rasuli sendiri sudah mempernyatakan bahwa yang Lukas tulis ini adalah berdasarkan ilham dari Roh Kudus dan bukan hanya berdasarkan kemampuan pribadi dia sendiri. Buktinya di mana? Ini di ayat yang kita baru baca di 1 Timotius 5 ayat 18 yang kutip Lukas 10 ayat 7. Apakah saudara rasa terjawab atau masih? Ya, makasih Pak Manuel. Tuhan berkati. Amin. Baik. Nah, dengan begitu ini sepertinya masih ada satu penanya lagi. Bagaimana menurut Pak Manuel, apakah kita berikan beliau kesempatan? Saya sangat tidak suka biarkan orang tanpa jawaban. Kalau pertanyaannya bisa langsung to the point, saya terima karena soalnya juga saya lagi pusing sekali. Tapi saya sangat mau dengar pertanyaannya. Baik, kalau begitu saya langsung persilahkan Pak Balazigulo untuk buat pertanyaan kepada Pak Manuel. Oh, silahkan Bapak. Shalom Pak Manuel. Kalau terlalu susah, saya serahkan Narangi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas paparannya hari ini, luar biasa. Salam juga untuk semua. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Jadi sebelum kami keluar atau meninggalkan ruang Zoom ini, tolong berikan kepada kami beberapa poin yang menjadi urgensi. Urgensi kenapa Injil ini sekarang kita harus beritakan, pergi, kita saksikan kepada orang lain, kita kabarkan kepada orang lain dan seterusnya sampai kita tidak ada waktu untuk diri sendiri, sebagaimana tadi yang dikatakan Yesus bahkan tidak ada waktu untuk istirahat. Dia harus melayani orang, memberitakan kabar baik. Jadi sederhana itu saja Pak. Berikan kami poin-poin itu supaya kami keluar dari Zoom ini dan membawa itu di dalam pikiran hati kami tidur dan besok kami mulai bekerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Itu satu pertanyaan luar biasa yang saya jawab dengan penuh sukacita. Saudara-saudari, ada dua hal secara spesifik, ada tiga, tapi saya ingat sekarang hanya dua hal yang menggutuki kita. Hal yang pertama yang menggutuki kita adalah menambahkan apapun di dalam Injil. Sehingga Paulus tulis di Galatia 1 ayat 8-9, terkutuklah bahkan satu malaikat, dan di situ kita sudah lihat banyak agama yang terkutuk karena muncul satu malaikat dengan Injil yang baru bagi mereka, dan mereka bilang ini lebih bagus karena dari malaikat. Padahal kita punya Injil dari Tuhan yang jadi manusia. Apa yang lebih baik daripada Tuhan itu sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Itu satu hal yang menggutuki seseorang. Tapi Tuhan ini, Yesus Kristus, sebelum dia naik ke surga, dia berikan kepada gereja satu tugas. Memberitakan Injil sampai akhir zaman. Dan dia sendiri menghukum, dia buat satu hukum. Dunia ini tidak akan berlalu sampai Injil ini diberitakan kepada seluruh suku bangsa. Dan dia bicara, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka di sini masuk hal yang kedua. Paulus ketika dia menulis, dia bicara seperti ini. Dia bicara seperti ini. Saya cari ayat ini. Oke. Di 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Dan Maranatha ini artinya apa? Datanglah Tuhan Yesus. Dengan singkatnya,
Paulus sedang bicara seperti ini. Setiap orang yang tidak menaati segala perintah Tuhan Yesus, dia terkutuk. Karena Yesus sudah mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi ketika Paulus taruh kata Maranatha di situ, dia sedang jadi kita lebih waspada. Karena Maranatha berarti datanglah Tuhan Yesus. Dan dalam kalimat ini dia sedang bicara, setiap orang yang tidak mengasihi kedatangan Tuhan Yesus, dia terkutuk. Kenapa? Karena Yesus janji, dia hanya datang kembali ketika seluruh dunia telah mendengarkan Injil. Bukan ketika seluruh dunia menerima Yesus. Perhatikan bahwa Yesus bicara, aku mengutus kamu sebagai saksi bagi seluruh suku bangsa. Bukan sebagai orang yang akan buat semua orang terima Yesus. Bukan tugas kita membuat orang bertobat. Tugas kita itu memberitakan Injil seperti yang dipercayakan Yesus. Sehingga terkutuk orang yang tidak mengasihi kedatangan Tuhan Yesus. Karena dia hanya datang untuk menggadili dunia ketika dunia mengenal hukum yang akan hakimi mereka. Karena Yesus telah bicara, bukan aku yang akan menghakimi kamu, tapi Injil yang aku beritakan, firman yang aku katakan yang akan menjadi patokan. Sehingga dia menugaskan kita memperkenalkan kepada orang-orang pelanggaran mereka melalui Injil dan cara mereka diampuni melalui Injil. Sehingga itu tugasku, tugas saya, tugas Anda di situ. Kenapa penting kita bicara tentang Injil? Karena di saat ini di 90,9% gereja ada segala sesuatu pembahasan kecuali Injil. Sehingga gereja yang paling tidak efektif itu gereja kita. Sudah, kalau kita bandingkan diri dengan gereja di Kisah Para Rasul, kita harus malu. Karena berapa orang yang kita lihat jadi martir karena pemberitaan Injil. Padahal satu hal yang Yesus taruh di situ, Babelazi, di Matius pasal 10, dia bicara jika kamu meninggalkan ayah, ibu, anak, istrinya, demi aku dan Injil, kamu akan diselamatkan. Dia taruh setara kasih akan dia dengan Injil. Kami tidak bisa bicara mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi Injil. Kami tidak bisa bicara bahwa kita menaati Tuhan kalau kita tidak membawa Injil dengan terang dan jelas bagi semua orang. Maka hanya ada dua hal itu yang mengutuki kita saat ini. Pertama, tidak memberitakan Injil yang benar dengan seperti yang Kristus teruskan. Yang kedua, tidak mengasihi kedatangan Yesus. Karena kedatangan Yesus, dia perlu adanya pemberitaan Injil kepada seluruh suku bangsa. Jika ini tidak buat kita sadar dan benar-benar bertanggung jawab atas pesan yang diberitakan, pesan yang dipercayakan kepada kita, saya tidak tahu apa yang bisa kita bergerak lagi. Apa yang bisa buat kita bergerak lagi. Karena Yesus sudah berikan kunci kedatangan dia sehingga Paulus bicara begini. Kita ini adalah mitra. Saya lupa ada satu kata spesifik tapi kalau saya terjemahkan dalam otak saya ini mitra Allah ya. Kita mitra Allah. Lihat keistimewaan kita. Tapi Petrus mengingatkan kita begini. Penghakiman akan mulai dari rumah Allah. Itu berarti apa saudara-saudari? Jika saya mengabaikan pemberitaan Injil, jika saya mengabaikan pemberitaan Injil, ketika Kristus datang, saya pertama yang akan dihakimi. Manuel, kenapa kamu tidak beritakan Injil kepada seluruh suku bangsa? Apalagi di saat ini kamu punya internet. Kamu bisa sebarkan di YouTube dan menjangkau bahkan orang di kampung yang kamu tidak pernah mengenal. Kamu punya alat yang kamu bisa menerobos suku bangsa dimanapun, beritakan Injil. Dan kenapa kamu tidak menyebarkan pesan kerajaan surga? Kenapa kamu tidak menyadarkan orang bahwa mereka sedang hancur dan pergi ke neraka? Kenapa tidak berikan mereka mencicipi dan melihat bahwa Allah itu baik dan mau menyelamatkan mereka? Jadi ini dua hal yang bisa saya tegaskan dan bicara. Urgensi kita, kedaruratan kita memberitakan Injil. Yesus perlu kembali mengadakan kerajaan surga dan kita menjadi
tamu di dalam rumahnya, kita jadi keluarga dia, karena dia bilang, aku pergi mempersiapkan tempat kepada kalian. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tapi dia kasih satu tugas saja, sebarkan Injil ini ke seluruh suku bangsa. Bahkan bukan kita yang harus buat orang bertobat ya, kita hanya perlu jadi saksi. Hanya itu saja. Dan sudah 2000 tahun Yesus belum datang kembali, karena masih ada suku yang tidak pernah mendengarkan nama Tuhan Yesus. Tapi itu tanggung jawab siapa? Kita ya. Kita, termasuk saya. Jadi jika Anda dengarkan suara Roh Kudus hari ini, jangan menggeraskan hati Anda. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Manuel, atas pertanyaannya Pak Blazi. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Sebelum saya minta salah satu dari Bapak Ibu saudari sekalian untuk doa penutup, apakah kita bisa foto dulu supaya tidak lupa? Itu jadi satu kenang-kenangan. Saya minta tolong untuk saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, kameranya dibuka sebentar saja. Baik, ini masih ada Ibu Herminda Sinaga, Ibu Ingrid, Ibu Susana, Ibu Nunu, Ibu Norma, ada Ibu Pendeta Nimade Christine, dan oke, ada Christian J juga, masih belum buka kamera. Baik, oke, dari yang sudah buka saya akan foto ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sekarang saya pergi ke layar kedua ya. Oke, 3, ada Bapak Antoni, mungkin bisa dibuka kameranya, Pak Antoni Wardana. Baik, terima kasih Pak. 3, 2, 1. Siap, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya akan persilahkan Bapak Pendeta Paul untuk pimpin kami di dalam doa penutup. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak sekali atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga benar-benar apa yang disampaikan oleh Bapak Manuel pada hari ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian, dapat menambahkan 1-2 hal yang mungkin Bapak Ibu belum pernah pikirkan, dan buat kita dapat paham secara keseluruhan apa itu yang disebut Injil dan bagaimana Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebenarnya menyampaikan Injil yang sama saja seperti yang Pak Manuel sampaikan tadi, hanya dalam 2 aspek yang berbeda. Kalau kebanyakan hal dari Perjanjian Lama itu mengacu kepada Yesus, berbicara mengenai Yesus seperti yang Bapak Manuel katakan tadi. Kalau di Perjanjian Baru itu ajaran Yesus sendiri, entah Yesus sendiri yang katakan atau diteruskan oleh para rasul. Jadi saya persilakan Pak Pendeta Paul untuk doa tutup. Halo? Halo Pak, sudah terbuka Pak Pendeta. Suara putus tadi. Saya yang tutup dalam doa begitu kan? Iya Bapak Pendeta, silakan. Oke. Dari semua yang kita dengar tadi, Tuhan pakai hambanya bicara, dan kita semua menikmati hadirat Tuhan, kita mengalami, saya dalam suasana hadirat Tuhan, dalam suasana dimensi roh yang sementara mengikuti, ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada saya itu begini. Kamu sekalian, setelah dari tempat ini pulang, kamu semua harus menjadi industri daripada Injil Kerajaan Allah itu. Dimanapun kamu berada. Jadilah dirimu menjadi Injil bagi orang lain. Yang disebut Injil kehidupan.
supaya kita bisa masuk dalam dimensi itu, kita harus mengalami dulu dalam diri kita. Maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi distributor yang mendistribusikan Injil Kerajaan Allah ketika Allah mengalirkan dirinya dalam diri kita. Syukur bagimu Tuhan, Engkau tahu siapa diri kami, Engkau mengenal apa keadaan kami malam ini. Kami hamba-hambamu yang hadir malam ini dalam program ini bukan kebetulan. Tapi kami ada dalam rancangan Tuhan. Kami sudah hadir dalam Dewan Musyawarah Allah. Untuk bermusyawarah dan bermufakat tentang Injil Kerajaan Allah di bumi ini. Sesuai firman-Mu. Bahwa apabila Injil Kerajaan Allah ini diberitakan sampai ke seluruh bumi. Barulah tiba kesudahan alam. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang mengalirkan dirimu sebagai Injil yang sesungguhnya itu. Kesejatian Injil, kekekalan Tuhan itu. Mengalir dalam diri kami. Supaya dimanapun kami berada, kapan saja, dalam situasi apa saja, kami terus bangkit menjadi Injil yang hidup. Yang memperlihatkan itu melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, dan melalui pemberitaan yang kami sampaikan. Ada kemuliaan Tuhan yang terbit ke situ, yang membuat banyak orang terpukau, banyak orang tersedot perhatian, banyak orang merasa tenggelam dalam gelombang roh yang dahsyat, memenuhi seluruh hidup kami, yang akan membawa pengaruh-pengaruh positif di dalam Injil itu kepada segala bangsa, kepada siapa saja, setiap orang yang bersinggungan dengan kami, yang bersentuhan dengan kami, yang bersalaman dengan kami, yang berkomunikasi dengan kami, yang bersahabat dengan kami, mereka mengalami suatu dampak kehidupan yang luar biasa yang kami embarkasikan mengalir dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat percaya, terlalu percaya, kuat percaya, sangat percaya dan selamanya kami percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup, yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kami sangat percaya untuk firman-Mu, tema yang Tuhan bicara tentang Injil Kerajaan Allah malam ini. Kami sangat percaya Injil Kerajaan Allah sudah menjadi nyata di bumi ini. Kami sangat percaya Injil Kerajaan Allah ini berbicara soal kerajaan Allah atau sistem pemerintahan yang bersifat kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang mengatasi segala ciptaan yang ada di bawah kolong langit ini. Baik itu flora, fauna, biotika, biotik organik dan anorganik, tingkat makro dan mikro. Semua turut bertelut-lutut dan menyembah Engkau sebagai raja di atas segala raja. Berkati semua hamba-hambamu yang hadir hari ini. Pakai mereka semua menjadi alat kepanjangan Tuhan menjelang akhir zaman ini. Urapi mereka semua yang punya kerinduan yang luar biasa hadir malam ini. Tuhan pakai mereka semua dan kami semua yang hadir malam ini. Menjadi sentral, menjadi ikon daripada Injil Kerajaan Allah itu. Karena Engkau bergerak di dalam diri kami. Lalu menampakkan, memunculkan Injil kekekalan itu melalui kami. Yang bawa pengaruh kepada banyak orang yang disedot masuk di dalam keselamatan yang besar ini. Karena Engkau datang bukan hanya untuk kami dan bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi Yesus datang untuk segala bangsa di muka bumi. Firman-Mu bukan hanya untuk kami, yaitu Injil bukan hanya untuk kami orang Kristen. Tapi Injil untuk segala bangsa di muka bumi. Lebih daripada itu lagi, Roh Kudus bukan hanya dicurahkan kepada kami saja,
tapi kepada segala bangsa. Berkati hamba-Mu Pak Manuel, berkati kami semua, Roh Kudus terus menjadi narasumber yang benar, yang dapat menjelaskan, menjabarkan secara detail, mengalir dalam setiap seluruh kehidupan kami. Ketika kami keluar dari ruangan ini, sebentar putus dalam hadirat ini secara manusiawi, kami putus jaringan. Kami berpisah secara tubuh. Tapi dalam roh kami sama-sama di dalam hadirat Allah yang besar yang sedang menuntun kami dalam gelombang roh yang maha tinggi, maha dahsyat dan ajaib, membuat kami tidak tenang untuk Injil terus diberitakan sampai sangkakala berbunyi. Syukur bagimu Tuhan. Kiranya Tuhan terus akan mengalir. Dan dalam program yang selanjutnya seperti ini beberapa waktu ke depan, kami sangat percaya Tuhan akan pertemukan kami untuk saling melengkapi, meneguhkan, menguatkan, meyakinkan, mempertajamkan iman kami, mempertebalkan pengharapan kami, terus untuk kami bangkit maju dalam suatu generasi terakhir ini untuk menjelang hari kedatangan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang tak pernah berkesudahan, anugerah yang berlimpah-limpah yang datang dari Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal yang hari ini dirayakan dalam 4 penjuru 5 benua 3 samudra di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Kiranya persekutuan yang manis dan yang indah yang dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat dan ajaib yang menggerakkan kami semua yang hadir malam ini, turun menyertai kami semua dari sekarang, besok dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, hosana, dan mubarak hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya mari kita katakan amin. 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 Salam untuk teman-teman dari Papua. Matahari terbit. Salam Pak Pendeta. Tuhan berkati. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Terima ya. kasih. Tuhan Yesus berkati Pak Manuel. Amin. Sama-sama Ibu. Sama Terima kasih. Tuhan Yesus Pak berkati. Manuel. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih. Jumpa. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Pak. Haleluya.